Anak laki-laki ini bersiap dengan kuda-kudanya. Ia bermaksud untuk melindungi ibunya dari seorang pria yang bernama Sub-Zero. Pria ini sedang mencari ayah dari anak ini yang bernama Hanjo. Namun ternyata Sub-Zero mampu mengeluarkan es yang sangat tajam dari tangannya, sehingga hal itu membuat ibu dan anak ini merasa ketakutan. Sementara itu Hanjo yang sedang mengambil air mendengar suara teriakan istrinya. Hanjo pun berlari bergegas pulang. Namun sesampainya di depan rumah, ia melihat anggota klannya sudah dibantai. Dan betapa terkejutnya Hanjo saat melihat anak dan istrinya sudah tewas dalam keadaan membeku. Hanjo merasa sangat terpukul karena ia tak dapat melindungi istri dan anaknya. Menyadari ada sebuah pergerakan dari arah belakang, Hanjo kemudian langsung bergerak dan membantai para asasin yang sebelumnya menyerang kediaman Hanjo. Dengan brutal, Hanjo menusuk kelapa asasin itu. Hanjo kemudian mengambil sebuah kunai dan diikat dengan tali. Hanjo mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan asasin yang ada di sana. Setelah membantai semua asasin itu, Hanjo kemudian berjalan mencari keberadaan pemimpinnya yang bernama Bihan alias Sub-Zero. Ternyata Sub-Zero sudah berada di depannya sedang duduk di atas batu. Sub-Zero berkata kepada Hanjo kalau dia datang untuk membantai semua anggota keluarga Hanjo termasuk semua klannya. Hanjo yang marah langsung mengayunkan kunainya dan kini pertarungan pun sudah tak dapat dihindari lagi. Mereka berdua tentunya memiliki kemampuan yang hampir seimbang. Hanjo sempat terkena tusukan namun ia masih bisa melawan. Sub-Zero sedikit lebih unggul dari Hanjo karena ia bisa merubah partikel air menjadi es. Sub-Zero berhasil merebut kunai dari tangan Hanjo lalu melemparkan Hanjo. Setelah itu Sub-Zero menusuk pundak Hanjo. Hanjo yang sedang sekarat menyuruh Sub-Zero untuk mengingat wajahnya dengan baik. Hingga akhirnya Hanjo pun tumbang. Sub-Zero yang menyadari itu kemudian pergi meninggalkan Hanjo. Ternyata setelah Sub-Zero pergi, Hanjo masih hidup. Di sisa tenaganya, Hanjo mendengar suara tangisan bayi. Itu adalah anaknya. Hanjo berusaha merangkak menuju sumber suara itu, namun sepertinya ia sudah tak sanggup lagi. Hingga akhirnya Hanjo pun tewas, bre. Saat itu tiba-tiba kobaran api muncul dari tubuhnya dan membuat tubuhnya hancur seketika. Di tengah hujan yang begitu lebat, sang dewa Raiden datang dan memeriksa sisa-sisa jasad milik Hanjo. Dia mengambil kunai milik Hanjo lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Raiden mengambil bayi Hanjo dan membawanya pergi. Tiba-tiba meja di depan anak ini membeku. Cole dan keluarganya merasa heran karena saat ini masihlah musim panas. Ternyata itu merupakan ulah Sub-Zero yang muncul mendatangi keluarga Cole. Sub-Zero kemudian melemparkan ribuan es batu ke arah Cole dan keluarganya. Untungnya saat hujan es itu, Jack datang menghampiri keluarga Cole dan mengajak mereka masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Jack membawa mereka kabur dari kejaran Sub-Zero yang terus menghujani mereka dengan es batu. Di dalam mobil, Jack menunjukkan simbol naga yang ada di tubuhnya. Jack juga menjelaskan jika orang tadi bernama Sub-Zero. Dia mengincar semua orang yang memiliki simbol naga tersebut. Di pertengahan jalan tidak disangka ternyata Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Melihat hal itu, Jack menyuruh Cole